10 tahun aja ya Deko Rumah ya. Iya, betul. Ada di Indonesia ini ya, Betul, saya masih ingat betul. betul ya waktu awal-awal hadir begitu seperti apa dan termasuk yang suka ngeliat juga Oh, koleksi-koleksinya makasih, Deko makasih. Rumah. Dan ternyata Gimana? sekarang sudah 10 tahun dengan 39 store ya tersebar di Indonesia. Karena Betul, memang experience orang kalau mau beli furniture tuh harus megang, harus datang gitu ya. betul sekali. Oke, Iya. kita lihat trennya dulu nih Mas. Seperti apa sih sekarang nih kalau kondisi industri home and living nih di Indonesia yang masih Mas lihat? Iya, mungkin kalau secara bisnis tahun lalu itu di awal-awal challenging ya. Mungkin kita juga nggak cuma dari home and living, hampir semua retail itu kena. Cuman kalau kita lihat di semester kedua, itu tuh pertumbuhannya udah balik normal, bahkan di atas ekspektasi gitu. Jadi kalau kita lihat ditanya bisnis gimana, actually it's very very good gitu. 6 bulan terakhir. Kalau misalnya dilihat apa sih ke depan, apa yang konsumen itu inginkan, tadi mungkin sempat dibilang ya kalau menengah ke atas, menengah ke bawah seperti apa. Cuman ujung-ujungnya sekarang orang lebih pengen sesuatu yang lebih value for money. Gitu. Gimana tuh contohnya tuh? Jadi kalau Value for money. value for money itu artinya kayak pertanyaan pertama, saya kalau beli barang ini kemahalan atau kemurahan nggak? Nggak necessarily yang murah ya. Mungkin Oke, kalau dulu kan oke. harus murah, diskon, paling Yes. murah. Cuman at the end of the day ada harga, ada barang gitu. Jadi sekarang konsumen semakin teliti. Jadi kayak dia juga nggak semudah itu pengen beli sesuatu yang murah. Dia pengen beli sesuatu yang dia tahu ini tahannya berapa lama, kualitasnya seperti apa. Lalu secara desain mungkin kayak dulu kalau barang-barangnya mungkin yang lebih murah, lebih kecil itu kan gonta-ganti setahun 2 kali bisa. Cuma sekarang kayak bisa nggak ini tahan 5 tahun gitu. Jadi Oh, oke. desainnya apakah 5 tahun lagi masih menjadi tren atau nanti tiba-tiba sudah berubah malah nggak sesuai dengan tren lagi. Jadi sekarang konsumen itu semakin teliti, semakin banyak maunya. Cuma mereka juga menurut saya lebih fair karena mereka bukan necessarily nyari yang paling murah gitu, nyari yang value for money. Gitu. Kalau memang bisa 5 tahun, 10 tahun dengan value price segitu ya udah dibeli gitu. Yang penting daya tahannya, Betul. kemudian sudah memenuhi apa yang mereka Betul. incar gitu ya, yang mereka Betul, butuhkan. terutama yang menengah atas ya. Jadi Oke. menengah atas, tadi kan dibilang, sebenarnya masih bisa bertumbuh, itu benar. Tapi bukan berarti mereka sekarang dengan lebih mudah spend yang asal mahal aja atau asal brand. Mereka benar-benar nanya lebih detail sih tentang material, desain, dan lainnya. Nah, menjawab tantangan yang seperti itu gimana Mas Dimas ngeliatnya kan? Berarti kalau gitu dari sisi produk yang ditawarkan pun juga harus memenuhi kriteria apa yang diinginkan Betul, gitu kan? betul. Berarti mungkin udah lebih apakah selalu akan ganti tren sesuai dengan apa yang mereka mau atau justru malah lebih sustain tren-tren yang terbentuk karena kebutuhan pasarnya cukup panjang nih, long last kan? Betul. Beli sekali ke Deko Rumah 5 tahun lagi mungkin baru ganti gitu. Mas Betul, Dimas. jadi kan kalau tadi ditanya, kita sudah 10 tahun. Jadi konsumen kita sekarang itu adalah konsumen yang mungkin 10, 9, 8 tahun itu belanja gitu. Jadi memang sudah berubah, at least konsumennya Deko Rumah ya. Dulu mungkin baru nikah, baru punya rumah, jadi mereka mencari sesuatu yang lebih affordable. Sekarang mungkin pindah, udah punya anak, punya rumah kedua. Nah itu secara financial planning mereka juga melihatnya, aduh ini nggak cuman saya nggak akan tiba-tiba pindah rumah lagi gitu dalam 5 tahun. Jadi tadi kalau ditanya apa yang kita lakukan, produk kami juga berubah. Jadi kami sejak 2024 mengeluarkan Tenzo Living. Oke. Itu produk line kami yang baru, yang lebih premium, lebih besar size-nya, lalu materialnya sudah mulai lebih baik ya. Kayak misalnya ada kulit asli, maupun kalau misalnya itu kita ngomongnya Fox Leather tapi dengan teknologi yang paling baru. Jadi nggak panas. Mungkin kalau oke. contoh ini ya, ini Oke. ini Fox Leather lama Langsung ngetes panas ya. gitu. Tapi Oke. kalau kami itu ya sebenarnya udah hampir mirip dengan kulit asli dan harganya juga masih sangat terjangkau. Gitu. Jadi itu yang kita buat mungkin 2 tahun terakhir gitu untuk menjawab Oke. tantangan dari market. Berarti jelas ya, ketika pelanggan lama balik lagi berarti dari quality memang mereka udah Betul, trusted. mereka nggak begitu. nyari nih sofa-sofa yang dulu yang mungil-mungil, yang warna-warni. Mereka nyarinya, aduh saya butuh sofa recliner nih, yang sambil nonton TV, Netflix, bisa chill, bisa nyaman kayak di bioskop. Tapi saya juga nggak mau spend 50 juta gitu untuk recliner yang saya lihat di tempat lain. Jadi ada nggak Deko Rumah barang-barang yang recliner, tahan lama, nyaman, tapi masih ramah di kantong. Itu sih yang Oh, oke. Menarik. Kalau dilihat dari sisi konsumen mana yang paling bertahan? Dari sisi loyal consumer yang akhirnya datang lagi nih, si loyal konsumen yang udah pernah beli atau yang baru punya first homes, keluarga muda gitu ya.
ataukah apa yang paling bertumbuh atau mungkin paling banyak gitu as a persentase di Deko Rumah? Paling banyak mungkin sekarang middle up ya. Jadi karena yang konsumen kami yang pertama 10 tahun lalu mungkin mereka masih merintis dan keluarga baru gitu. Jadi 10 tahun setelahnya mungkin posisinya udah jadi manajer, rumahnya sudah pindah. Jadi masih kategori middle up. Lalu waktu kita launching Tenzo Living, waktu kita launching experience center yang baru, itu secara sizing lebih besar. Jadi dulu itu mungkin kita yang radio dalam itu cuma 700 meter, cuman sekarang itu kita ada di 2.800. Jadi secara luas lebih banyak, lebih lengkap. Secara barang kita bisa menjangkau segmen yang middle up. Dan memang benar segmen middle up ini tuh bisa dibilang immune ya. Mau ekonomi naik turun mereka tetap ada gitu. Nah tapi pertanyaannya, berarti kita melupakan nih segmen awal yang rumah itu juga enggak. Karena kita grow dengan bukan meninggalkan yang lama, tapi kita ada produk yang memang untuk rumah yang lebih kecil, keluarga baru. Tapi at the same time untuk segmen yang middle up kita juga punya. Jadi kita sebenarnya ekspansinya itu dengan mengembangkan segmen yang middle up, tapi tanpa melupakan asal muasal kami gitu. Yang memang terkenal untuk keluarga muda. Mungkin Mas Dimas bisa mungkin lebih detail terkait mengenai bagaimana menggarap segmen-segmen tadi ya. Mungkin ada segmen yang keluarga muda atau first home baru punya rumah gitu ya, sampai dengan yang sudah mature gitu ya. Ini seperti apa? Karena kan kita tahu kayak sekarang kondisi nilai tukar kita kan lagi banget ya, lagi melemah sekali gitu. Apakah ini kemudian cukup berpengaruh nggak sih pada adjusting produk, kemudian akhirnya juga level price of produknya sebenarnya nggak bisa terlalu ditekan banget gitu, karena memang ada gangguan global gitu ya. Seperti ini kan kita nggak bisa tahan ya ketika nilai tukar ini kan terbentuk juga dari global. Ini seperti apa Mas Dimas? Betul. Mungkin pertama mayoritas barang kami itu masih lokal ya. Jadi saya bilang 70-80% itu tuh kami masih sourcing lokal. Jadi kalau misalnya kemarin tiba-tiba dolar naik dan segala macam, apakah kena impact pasti gitu. Cuman apakah signifikan sekali? Enggak. Karena kita bisa nge-balance antara gimana caranya kita nge-upgrade produsen lokal supaya bisa memproduksi barang yang lebih berkualitas sesuai dengan market. Dan kalaupun import itu sesuatu yang kita tahu di certain kategori yang memang di lokal itu masih belum bisa. Jadi di situ kita gimana cara ngakalin nih. Karena kan namanya US dollar kayak macem-macem ya challenge-nya tahun lalu gitu. Dan saya yakin tahun-tahun depan juga ada-ada aja gitu. Itu kita nggak bisa kontrol. Jadi kita fokus ke apa yang kita bisa kontrol. Gitu. Jadi ya tadi caranya. Berarti ya 70% lokal produk begitu ya, berusaha semaksimal mungkin supaya tidak langsung terdampak ke end user, price ke end user begitu ya. Jadi masih ya, masih cukup fine sampai dengan saat ini ya. Iya, dan sekarang sudah membaik ya, jadi kita bersyukur. Semoga lebih membaik lagi, nggak tiba-tiba bergejolak lagi.